kalau yang saya pegang dari kata-kata Om Deddy itu adalah waktu dulu di Munas itu dia pernah ngomong bahwa kowe jere sandal wae kudu izin. Apa nek kowe nek karya. Ya. Apalagi foto, apalagi gini seperti itu. Makanya itu yang ketika Munas waktu itu Om Deddy ngomong itu karena saya pancing dengan ada penonton pertanyaan tentang bagaimana dengan pengover karya itu. Terima kasih teman-teman, ini sebutannya Sobat Ambyar ya? Sobat Ambyar. Sobat Ambyar, terima kasih udah mampir ke Lokananta. Bisa dibilang ya, judul rekaman lumayan tua, dari tahun 56 Lokananta berdiri. Mungkin dipersingkat aja karena waktunya juga udah sore. Di sini saya minta waktunya teman-teman untuk ngobrol aja kita, jadi sharing. Kebetulan almarhum Pak Deddy Kempot ada kaitannya dengan Lokananta, jadi kita sharing-sharing aja mengenai Sobat Ambyar, mengenai Lokananta, kemudian mengenai tentunya almarhum Pak Deddy Kempot. Nanti saya Sriono, ini ada Mas Anggit dari Lokananta. Nanti kita sharing-sharing aja singkat, yang penting silaturahminya gitu. Mungkin sebelum saya beberapa menanyakan ke teman-teman, kebetulan Lokananta mempunyai kenangan yang di akhir hayatnya almarhum Pak Deddy Kempot. Kebetulan kemarin dari teman-teman RBI menggelar konser amal di rumah. Kebetulan kita sangat beruntung sekali bertempat di sini. Yang jadi kenang-kenangan di Lokananta yang terakhir, yang dulunya tentunya Pak Deddy Kempot sempat merilis kaset di Lokananta yang stasiun balapan yang merupakan di poinnya Pak Deddy Kempot jadi terkenal gitu. Mungkin ada sedikit cuplikan, kita lihat bareng-bareng ya. Saya akan berbagi cerita. Saat ini saya sedang di studio yang sangat bersejarah di negara ini, tepatnya di kota Solo. Lokananta adalah studio recording yang mungkin sudah banyak mencetak artis dari sini, tidak terhitung berapa jumlahnya, dan termasuk saya. Dari sinilah Deddy Kempot akhirnya dikenal segenap masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri, karena lagu stasiun balapan betul-betul murni saya rekaman di Lokananta. Dari sini saat itu aku mesti bakal bisa kondang lewat Lokananta, karena kita belajar banyak seperti penyanyi yang sudah spektakuler seperti Bu Aljinah dan lain-lain, semuanya banyak rekaman di sini waktu itu. Jadi sekali lagi saya harap ada studio di kota Anda, ada studio di Solo, ada studio yang betul-betul bersejarah di Indonesia. Untuk teman-teman musisi, monggo silakan datang ke Solo untuk recording di sini. Tentunya harapannya ke depan, semoga Lokananta semakin profesional, dan saya yakin pasti akan berkembang terus studio rekaman yang ada di kota Solo ini. Terima kasih. Salam dari saya, Pak Deddy Kempot. Salam Sobat Ambyar. Mungkin ini pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan oleh media manapun atau dari berbagai manapun. Awal mula Sobat Ambyar terbentuk itu mulai kapan? Mungkin kira-kira atau tepatnya, Mas Yanti? Awal mula dari Sobat Ambyar itu bermula di Rumah Bapak Indonesia tanggal 15 Juni, tepat besok itu setahun kita berdiri. Itu berawal dari video saya yang viral ketika nonton di Bali Kambang, ketika kalau nggak salah acara Badan ing Bali Kambang. Itu ya saya dan teman-teman RBI itu
nonton bareng konser Om Didi, karena selama ini kita masyarakat Solo pun kan dulu waktu itu mencari jadwal Om Didi itu sangat sulit. Nggak semasif sekarang, nggak segampang sekarang gitu dulu ya. Nah, waktu itu ada pamflet, ya udah saya dan teman-teman dari teman-teman kesenian saya, teater saya dan teman-teman RPI nonton bareng di situ. Ya saya merekam ketika lagu Jero, saya merekam ya tidak ada unsur apa-apa, ya wis merekam tok wis, karena suka juga kan, maksudnya dengan lagu Jero relate dengan kehidupan saya yang sering dilarani wedoan. Ya itu saya rekam lah. Terus habis itu diupload, saya kirim ke grup, diupload teman saya, ya viral itu, viral sampai beberapa hari. Nah, terus kemudian saya dan teman-teman RPI memikirkan bagaimana cara kita agar menjaga ombak ini agar terjaga terus-menerus di media sosial dengan konten lokal. Biar biar kita tidak melulu soal harus kemana, tapi lokal kita dulu, yang terdekat dulu, yang harus kita gali, yang ada banyak potensi sebenarnya. Maka dari itu tanggal 15, setelah seminggu setelah viral video saya dan teman-teman Rumah Blogger Indonesia menginisiasi mengadakan musyawarah nasional Loro Ati itu. Munas Loro Ati itu sebenarnya acara gayeng-gayengan, intinya cuma buat ombak tok aja, menjaga ombak, menjaga agar tetap Om Didi tetap dikenal di media sosial juga, sebenarnya seperti itu. Pada acara itu emang acaranya cuma bedah lirik dari Om Didi, terus kemudian saling curhat babakan Loro Ati, makanya Munas Loro Ati, karena Loro Ati ini adalah permasalahan segala manusia, harus dikancani, ojo sampai dewe ya. Seperti itu, makanya dan di tengah-tengah, di akhir-akhir acara itu ada sebuah kejutan yang sangat besar bagi saya dan teman-teman RPI, yang datanglah Lord Didi itu. Padahal kemarin sebelum hari itu dikonfirmasi Pak Di Blontang, di kabari Pak Di Blontang, teman-teman Rumah Blogger mau mengadakan Mas Loro Ati nek jenengan selama mriki Om apa gitu. Om Didi menjawab, oh saya tanggal itu ada acara di Ngawi atau di mana gitu. Ya udah. Tapi itu dengan kejutan, memberi kejutan kita dan teman-teman, ya itu sampai nggak bisa bicara, dan wah langsung kaget itu reaksinya. Terus berkembanglah kemudian ke Om Didi ini dibacalah oleh salah satu influencer terkenal, yaitu Gofar Hilman dengan ngobamnya. Terus kemudian ya sampai sekarang ini kita total 27, 28, hampir 30 yang ikut chapter kota ya? Nah, 30 kota. Kalau mulai munculnya dari otomatis kan di Solo ya? Iya, Solo dulu. Di RPI, terus kemudian mulai muncul kota-kota itu langsung diikuti, ataukah setelah ngobam itu? Jadi gini Mas, akun-akun kota-kota Sobat Ambyar ini sangat begitu natural dan alamiah. Ada yang beberapa itu izin juga, ada yang beberapa langsung buat tanpa izin nggak apa-apa, tapi semangat kita Sobat Ambyar ini adalah yaitu menjaga paseduluran itu, guyub rukun, gemah ripah, loh jinawi sama sekitar kita, seperti itu. Makanya kalau yaitu peraturan di Sobat Ambyar kan ada 3. Silahkan Anda membuat akun Sobat Ambyar. Yang terpenting 1, hindari postingan berbau sara, politik, agama, dan sepak bola, karena 3 hal itu sangat-sangat riskan dan sensitif. Seumpama ya kota A sama kota B ini saling upload, wah ketika dikonserkan bisa ya takutnya seperti itu lah, konflik seperti itu. Makanya kita menghindari 3 itu. Kalau syarat nih, kalau misalnya ada sesuatu kayak orang yang kan banyak yang mencintai lagunya Pak Didi itu banyak, tapi kan yang mengikuti Sobat Ambyar itu apakah ada syarat tertentu? Saya mau gabung kok ikut Sobat Ambyar. Enggak ada syarat, karena gini, dari awal pun, dari ketika Munas Loro Ati pun itu saya juga bilang bahwa enggak ada ketuanya Sobat Ambyar, biarkan lagu-lagu Lord Didi dan kenangan masa lampaumu yang menjadi ketuai dirimu sendiri itu, karena emang tidak ada apapun, tapi ya itu ada pengurusnya, ibaratnya di belakang. Kalau yang ini kegiatan selama ibaratnya pas Pak D masih ada, coba teman-teman dari mungkin bisa satu-satu dari Jakarta, mungkin kegiatannya ibaratnya sebelum Pak D meninggal ini kan dulu yang setahun ke belakang lah, itu kegiatannya kalau dari teman-teman Sobat Ambyar itu seperti apa? Kalau dari Jakarta sendiri pasti event Lord Didi kita datang, dan setiap
1 bulan sekali itu adakan safari. Safari itu Safari itu kita nonton di luar Jakarta. Seperti Solo, Emang paling kaya Jakarta. Jogja, Banyak sih. seperti itu. Dan di Jakarta sendiri kopdar bulanan ada juga. oh gitu. Sebenarnya ada yang dari kota lain yang Kota lain, kira-kira mungkin Ya kayak Tulungagung dulu kan pernah munas juga seperti itu. Iya. Iya. munasnya seperti apa mas kira-kira itu? Kita bukan hanya sekedar pemegang akun, tapi di kota kami juga ada komunitasnya, jadi juga banyak anggotanya. Itu sudah kopdar kita itu 4 kali. 4 kali. Biasanya kalau kopdar itu ngapain mas? Kopdar kita menggali potensi teman-teman anggota kita juga. Jadi setiap kopdar pertama sampai 4 itu temanya beda-beda. Misalnya yang pertama itu untuk menggait ya teman-teman yang bisa elektron, nyanyi gantian. Iya gitu. Terus kedua yang bisa berkesenian angklung dan lain-lain kita rekrut. Yang band-bandan misalnya ska reggae kita rangkul, kita nyanyikan lagu luar diri keempat. Lebih berwarna. Iya, Oh, gitu. iya. Keren juga. Terus kalau dari Jogja gimana mas? Jogja ini kan terkenal dengan ya pasti semua orang tahu kota Jogja lah. Kalau jenis kopdar itu kayak nggak setiap bulan itu loh mas. Jadi kayak yang selo langsung kumpul di tempatnya gitu. Ada base campnya ya mas ya? Biasanya nggak ada. Tapi kalau yang sering ngopi di Kopi Merapi, ya, itu yang seringnya di situ. Jadi bisa sebulan 2 kali, bisa 1 kali, bisa enggak. Nah, gitu. Tapi kalau agenda dari pusat itu setiap 3 bulan sekali sebelum corona ini menyerang kita semua 3 bulan atau 6 bulan sekali kita pasti kopdar juga. Kopdar udah ketiga, keempat kopdar ya. Nah, Jogja kedua. Jogja kedua, ketiga yang Semarang kayak keempat, Jakarta. udah hampir keempat. Berarti kelima ini munas dadaan sekalian. Iya. Sekalian 40 ini. Ya, Ini hitungannya dadaan 40. Berarti ini nanti munas ya? Iya, munas. Rencananya teman-teman juga nanti setelah kita mengirim doa tahlilan untuk Pak D, kita nanti juga ada pemutaran film dok. Karena ada beberapa teman-teman kampus itu sedang membuat film sebuah dokumenter tentang Sobat Ambyar. Itu perjalanan dari Sobat Perjalanan Ambyar. dari Sobat Ambyar pertama itu nanti juga akan diputar dari teman ISI dan teman-teman UNS. Ada 2 yang membuat ini. Jadi kita terus mengobrolkan ke depannya di mana ketika sosok yang kita idolakan meninggal, ke depannya mau gimana. Itu menjadi salah satu pertanyaan inti dari saya sebenarnya. Nanti di akhir nanti saya tanyakan. Mungkin yang selanjutnya ini mungkin lebih kayak agak kuantitatif ya. Yeah. Jadi tadi kan sudah disebutkan ada beberapa kota yang terhitung sama Mas Sergio. Berapa tadi Mas? Hampir 30. 30 kota. Itu yang terdaftar. Apakah yang anggotanya itu didata atau enggak sih? Ada yang didata. Ada yang didata enggak? Kalau Tapi kalau diperkirakan sekitar berapa ribu? sangat banyak Mas. Banyak sekali. Sangat banyak. Ya itu karena apa namanya? Karena kalau saya sendiri itu merangkul teman-teman yang yaitu kita kita kan ada grup, memasukkan grup itu nggak asal-asalan, kita pantau dulu maksudnya ini benar-benar tulus ikhlas enggak untuk benar-benar karya, karena banyak gini Mas, banyak yang namanya pemanfaatan ombak. Oh iya, mungkin bikin akun ya. Bikin akun atas nama Sobat Ambyar tapi apa namanya? Nggak ikut serawung. Satu nggak ikut serawung, terus kedua ya cuma setelah followers banyak ganti nama, ganti akun dodolan. Iwa. Sumpah. Itu mungkin karena banyak itu. Iya, terus cuma bikin akun Sobat Ambyar untuk buat jualan kaos seperti itu banyak, karena saya memantau adalah gitu. Kemarin saya tahu juga sih yang kemarin sama Pak D. Yang di Nah, Pak itu. D ya itu. Itu intinya dan salah satunya. Ya seperti itu. Terus kalau dari segi ini nih, namanya apa ya? Kalangan usianya. Kalangan Kalau usia. Di sini kan saya lihat anak muda semua nih. Iya. Oh ya, Jogja banyak mudanya. Mas. Kalau yang di kota lain mungkin ada yang usia 70 ke atas atau masih anak-anak. Ini Ada, Jakarta lebih Anak-anak variatif. atau- para olds. Oh tua. Tua ada beberapa. Aku nambahin karena Jakarta ketambahan juga teman-teman kompoters juga. Oh, Sad Boys itu Set itu boys. bilangan gimana sih kalau Sad Boys itu? Kalau set boys itu saya sebenarnya tahu kata-kata set boys itu karena saya bermain media sosial di Twitter ya, itu kan dulu banyak set boys itu lelaki itu apa set girl, makanya dulu awal sebenarnya di uploadan itu Surakarta Set Boys Club karena kalau cuma set boys itu cuma mewakili satu genre. Betul. Terus makanya aku buat set girl tapi dengan apa ya, dialek kita Jawa.
nggak pakai I tapi I. Set girlsnya juga Boys. girl, ya boys, girls gitu karena logat Boys, Jawa. Iya. Terus ya itu makanya dua ini saya dipayung oleh sobat Andar ini atasnya karena kalau cuma set boy set girl itu berbeda Beda-beda. genre ya padahal yang suka karya-karya Om Didi semua genre yang bertua muda dan Iya. gitu. Kalau ini kan kebetulan ada cewek juga ya. Belum bicara. Emang kalau wanita itu nggak malu ya dengerin lagu-lagunya Pak Deddy Kempot kan ibaratnya kan tradisional. Seperti Mas Jariko tadi pernah cerita juga sama saya sama Mas Anggit itu dulu. Sebenarnya orang-orang itu pada suka kok lagunya Pak Deddy Kempot. Tapi nah, kalau pas lagi kumpul muternya lagu barat. Itu Mas Jariko pernah bilang gitu. Ya, Jadi sangar-sangarmu nek lorate tetep cidro masuk Mas. Masuk. Terus kemudian kan kita banyak lihat di Instagram, di YouTube itu kan banyak cewek-cewek cantik yang ikut menyanyi lagunya Pak Deddy Kempot. Mungkin dari mbaknya yang dari mana tadi Pak? Tegal itu adakah momen tertentu yang membuat mbaknya itu terus gabung ke Sobat Amber dan sama Pak D ada pengalaman seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih dibilang gengsi nggak sama sekali ya, karena dari kecil emang udah udah didoktrin sama lagu-lagunya Sama Pak orang Deddy tua. Kempot, iya sama orang tua. Terus apa tadi? Kalau Asal mula gabung dari Sobat Ambiar ke Sobat Ambiar ya itu tadi karena pernah loro hati dan ya dengerinnya yo lagu patah hati, lagu Relate ya? mendayu ngono. Iya. kalau sama Pak D ada pengalaman nggak atau nonton konser atau gimana? Kalau nonton sih beberapa kali, cuman nggak seperti Mas Jarkio dan yang lain yang sudah intens hanya nonton aja. Nonton aja. Banyak. Kalau tiga. Jadi salah tiga ya? Oh, deket. Kalau gengsi sih enggak, soalnya jujur dari kecil emang ya di rumah sama itu udah didengerin lagunya Pak D dari aku kecil. Terus SMP itu juga kan suruh nyanyi lagu Jawa, aku nyanyinya juga lagunya Pak D. Terus untuk pernah ketemu sama Pak D itu yang agak intens itu pas di Lego. Nah itu loh, tahun baru. Tahun baru Padang. Tahun baru itu bisa masuk ke backstage, terus ngomong sedikit, terus ya gitu lah pokoknya. Nah ini kan gantian saya. Yes. Jadi banyak cerita-cerita yang saya dengar itu sejak kecil udah dengerin lagu-lagu Pak Deddy kan. Nah itu pernah terpikir nggak untuk mengarsipkan karya-karya Pak Deddy? Contohnya mengarsipkan. Jadi teman-teman di sini ada yang mengoleksi atau? Mengoleksi apa enggak? Nah jadi saya gini Mas Mbak, jadi memang dulu itu saya didengarkan Bapak Ibu itu di VCD, tapi saya hidup di era kaset. Nah itu jadi apa ada yang masih ngumpulin kasetnya Pak Deddy? Alhamdulillah, alhamdulillah Jakarta setelah ya sebelum almarhum masih ada itu kita udah ngumpulin seperti kaset, terus VCD, pokoknya koleksi tentang Lord Didi. Dan setelah almarhum sudah nggak ada ini, kita ada rencana mau bikin mini museum di Jakarta. Oh, iya. Saingan sama sini dong nanti. Jauh Mas, jauh. Nggak ada saingan lah. Nggak ada saingan. Galeri untuk Sobat Ambiar. Ya, kalau saya pribadi pun nggak pernah mengoleksi ataupun apa gitu, tapi kenangan itu tertanam di hati dan pikiran Mas pasti. Wah, itu. Itu karena emang dari kecil kita membicarakan orang Solo itu ya wes di musik jagongan campur sari tetaan apapun pasti muternya lagu Om Didi. Apapun genrenya Mas. Iya. Apapun genrenya. Iya paling nggak udah aman kalau udah ada yang mengarsipkan gitu. Kalau foto gitu, koleksi fotonya Lord itu ada ya yang koleksi mungkin? Ada juga ya? Ada. Di setiap manggung atau setiap perjalanannya beliau. Jadi kalau yang lainnya ada yang mengoleksi unik nggak? Apa gitu, belangkonnya atau apa? Belangkon ada juga. Belangkon juga ya? Berarti Jakarta paling komplit ya? Karena dia Paling kaya. Di antara Paket komplit. paket komplit. Ada apa lagi Mas kira-kira Mas selain itu Mas yang di Merchandise, kaos gitu ya? Kalau oh ya Mas, ini agak saya potong nih.
Yang saya lihat itu kan kaos merchandise Pak D itu banyak di mana-mana itu. Dari pusat Sobat Ambyar sendiri pun dalam tanda kutip yang mempunyai nama itu ya, maksudnya kita sebenarnya mau produksi setelah 40 hari karena menghormati. Betul. Kita takutnya adalah kita pemanfaatan ombak. Ketika kita aku nggak enak wae kok kayak momen kayak gini kok aku malah gitu. Dan kenapa saya produksinya nggak langsung banyak gitu, emang yang punya emang benar-benar orang yang terpilih yang mempunyai merchandise dari Sobat Ambyar yang pusat ya. Emang benar-benar terpilih, emang paling aku nyetak cuma 100 200 gitu udah. Nanti mencetak lagi 6 bulan lagi atau berapa lagi emang. Dari saya. Ya, Limited. Alhamdulillah saya dapat ini. ini yang dari Kompas ya. Saya nggak dapat ya. Terus kemudian kalau untuk merchandise tadi kan banyak yang manfaatkan juga. Yeah. Tapi ada nggak sih Mas dari teman-teman Sobat Ambyar ini menanganinya atau mungkin emang ya sudah lah urusan masing-masing gitu. Pada akhirnya ini kan Om Didi udah besar, nama besar. Pada akhirnya menyikapnya ya wes ibadah biarin itu rezekimu dewe ibadah. Kalau yang saya pegang dari kata-kata Om Didi itu adalah waktu dulu di Munas itu dia pernah ngomong bahwa kowe njilih sandal wae kudu izin. Apa nek kowe nek karya. Ya. Apalagi foto, apalagi gini seperti itu. Makanya itu yang ketika Munas waktu itu Om Didi ngomong itu karena saya pancing dengan ada penonton pertanyaan tentang bagaimana dengan pengover karya itu. Nah, kita disuai banget nih Mas. Kalau bicara panjang. Mungkin kita agak ringan-ringan aja ya. Itu. Makanya ketika kamu intinya ibaratnya pinjam sendal wae harus jileh. Ya. Apalagi ini soal karya, soal lah, ya. Iyalah, soal hak cipta atau apa gitu seperti itu. Menambahkan Mas, Ya. dari Mas Jarkio yang dibilang tadi, kita ini bikin kaos ini juga izin. Iya. Betul. Izin ke Semua almarhum. izin. Untuk DPP sih sebenarnya aman, untuk yang kita gandeng satu grup ini cuma sebelum Mas ya ora apa-apa itu aman, ora apa-apa buat karena gini Mas, karena saya sendiri dan teman-teman RB itu pun sadar bahwa kita ini langsung nguripi kowe, nggak bisa ngasih uang kalian, ngasih ibaratnya ganti kuota, ya itu ganti kuota kalian untuk seperti itu. Kalau mungkin pertanyaan beda lagi ya. Yeah. Teman-teman dari sini kan ada berbagai kota nih kan. Yeah. Terus ada nggak sih lagu favoritnya Lord? Oh ada. Dari Jakarta apa kira-kira? Stasiun balapan. Stasiun balapan. Karena aku belum MC. Karena dari kecil saya paling pertama kali hafal Stasiun Balapan. Kebetulan Stasiun Balapan itu direkam di sini dulu. Terus kemudian setelah berapa tahun dipublikasikan sama Indomusik ya. Indomusik CD-nya. Jadi kalau Stasiun Balapan bicara Stasiun Balapan ada kasetnya di Lokananta kebetulan. Terus mungkin ada lagi Mas apa kira-kira? Malang yang paling apa Stasiun Balapan. Stasiun Balapan ya? Cidro Mas. Cidro. Jogja Cidro, Malang Banyulangi sih, cuma kalau arah kesini tahu lagunya Pak D yang lebih dalam itu lagunya khusus buat Malang yaitu Ademi Kutha Malang. Oh ada. Yang belakang sih. Sewu Buto. Mbaknya. Cidro janji. Sekalian janji Bapak sama saya siji. Bahasa siji dan Mbak. Layang kangen sama ilang tresnane. Oh iya. Kangen nih berarti. Ibu sama Tatu. Apa? Kakak ibu sama Aku ibu ya. I love you Kebumen. Karena Malioboro ya. kalau dari saya sendiri sebenarnya banyak. Tapi ketika setelah kepergian Lord ini yang paling berkesan adalah Ora Iso Mulih karena Ora Iso Mulih itu karena apa ketika dulu waktu bikin konser di sini itu kan ya saya juga ikut terlibat sedikit ketika saya buka galeri memori HP ketika menonton itu saya deg gitu rasanya. Iya ya maksudnya sebuah himo dari Om Didi ini kan juga sangat apa ya? Efektif. Kan juga mudik kemarin itu kan juga yang mudik sedikit ya. Iya. Makanya dari itu dan itu juga konser Om Didi yang paling berkesan juga dan ya itu pada kalau kesini aku itu lagu yang Ora Iso Mulih. Kalau yang lama sih sebenarnya banyak seperti album dari Ji sing
uripmu mampir ngombe itu apa sing yang mesti penak itu banyak karena ya semua enak Mas. Ya tergantung suasana hati gitu loh. Bener. Kalau saya juga senang dengan didik Pak Didi Kempot ya. Baru kemarin saya kan mengikuti lah. Saya menambah satu koleksi yang saya suka itu Lingso Tresno. Lingso Tresno ya. Itu tak puter mungkin udah 3 hari ini. 3 hari ini. Yakin. Aku justru Mas. Ternyata Kalau dino dalam juga. Dalam. Semua dalam Mas. Karena Pak D ini dulu pernah cerita itu ya dulu itu kenapa kok diksi-diksinya aneh, diksi-diksinya kita jangan karena iya nggak bisa diartikan. Karena gini, karena ya saya yang sempat dulu ngadain ngobrol bareng itu karena Om Didi ini besar dari Mbah Ranto Edi Budel. Mbah Ranto Edi Budel adalah seorang seniman ketoprak, makanya seperti kata-kata cidro itu kan sebenarnya bahasa dari ketoprak, cidro, terus ya Banyulang itu ngeridu itu kan bahasa-bahasa dari ketoprak itu, makanya dulu. Kalau kata-kata ambiar itu dari mana Mas? Ya ambiar karena setiap manusia entah itu kamu kaya miskin ganteng gede dhuwur sugetan cacat pasti pernah mengalami keambiaran, entah itu soal percintaan, harapan pekerjaan ataupun tentang apapun itulah. Yang pasti ambiar itu pernah lah ya namanya. Pernah ya. Suasana hati kan. Iya, suasana hati namanya diwolak-walik ke marang sing kuasa itu kan ya gitu. Aku rambutnya kok lagu Ya. aku hidup di 90-an, aku paling favorit dengan lagu Omprengan. Kelingan numpak omprengan. Aku ora ngerti. Itu sing biasanya disetel ke bapak ibu dari kecil. Ya tuh kalau aku ngopo kok suka sing urip mampir ngombe karena itu ya saben cilik ketika ameh TPA aku mesti sore-sore gitu bapak ibu mesti televisi itu sing dengan bumper sing kaya ngono kae mesti pasti nek wong nganu kelingan bumper wah iki dong kita nom-nom api Mas Adis tuh masih muda. Terus nek teman-teman nih harapannya ini bicara mengenai Lord Didi dulu ya sobat bayangan setelah ini, jadi harapannya gimana nih karya-karya Pak D kedepannya, harapannya teman-teman itu gimana tentang kan Pak D kan kita tahu udah nggak ada. Kira-kira menurut teman-teman gimana sih? Mungkin kalau Mas Jarkio biasanya menjaga ombak bahasanya. Nah itu kalau dari peran dari teman-teman Sobat Ambiar ya mungkin dilanjutlah dengan pertanyaan yang kegiatan setelah ini, setelah nanti kan ada Munas. Setelah ini kira-kira teman-teman apa nih, kan panutan panjenengan semua ini udah Nyun Sewu udah meninggal gitu. Kira-kira apa, ada rencana seperti apa gitu? Urut Kalau saya sih setiap kapter tuh Mas, kan mesti ada anggotanya kan mesti ada yang punya bakat. Nah, terus dijadiin satu, terus jadi acara Sobat Ambiar gitu loh Mas. Jadi setiap kota ada misalnya ada penyanyi 2 atau berapa ikut dalam acara gitu loh Mas. Jadi bikin suatu event ya. Acaranya Sobat Ambiar itu yang isinya chapter-chapter semuanya. Setuju banget. Ayam. Mas Ayu Sama sih Mas. Kalau ada yang Malang tambahan. Kalau dari Malang sih mau ini Mas, mau kayak munas gitu kan dari masing-masing kota kan selalu kan dari tiap bulan 3 bulan sekali. Jadi kalau di Malang nih sama temen-temen mau diadain munas ya apa ya namanya kayak makin diterusin aja Mas. Jadi jangan sampai dilupain ya gitu. Terus ya kayak jangan sampai lupa lah sama almarhum ya. Ya jangan sampai lupa, jangan sampai pokoknya itulah Mas. Support terus. Nah, nggak ada support. Mbak Salatiga, Mbak Yula, Mas. Oh, ya. Kalau dari komandannya nih, yang ditakutkan apa Mas? Dari ketua suku. Yang ditakutkan? Yang ditakutkan ya kan gini. Kalau saya ya, ini saya membacanya ya, ini versi saya sendiri pribadi. Pak Didi nggak ada, panutan semua Sobat Ambiar udah nggak ada. Kalau saya sih takutnya nanti lama-lama jadi lupa. Nah, dari itu kan kita dapat memfilterisasi bagaimana yang benar-benar suka, bagaimana yang benar-benar. Jadi nggak takut kehilangan anggota ya? Enggak. Kalau emang suka ya bakal tetap bertahan. Angka itu soal jumlah, tapi kalau yang benar-benar suka itu soal rasa Mas. Gitu ya. Masuk. Itu jadi opening ya. Nggak seperti itu, makanya ya mau banyak mau sedikit, Masya Allah.
ya kita itu kalau aku pribadi sih menjaga ombak wadah itu aku berusaha di akun postingan Sobat Amber itu tidak hanya lagu-lagu yang milenial tapi kadang aku ngupload lagu-lagu kembang ucapan biar orang-orang yang dalam apa ya orang yang baru kenal Om Didi juga tahu oh ternyata Om Didi punya karya yang seperti ini tuh. Betul, aku baru tahu Lingso Tresno. Nah, Lingso Tresno makanya kayak gitu terus kembang ucapan bahkan pun lagu tentang apapun Suriname atau apa makanya itu masih banyak dulu makanya jadi PR bagi saya pribadi sebenarnya dan mungkin bisa dibantu teman-teman juga Sobat Amber ini nantinya kita malah mengulik lagu-lagu lama enggak yang milenial ini karena biar semakin semacam kayak ngupas lagu mengupas lagu sebelumnya kan ada banyak di situ Mas makanya kalau untuk konten kita sebenarnya nggak kehabisan karena hampir 800 lagu pun ada banyak di ya seperti acara kemarin yang di sini yang ngelasin Lodit itu kan itu segmennya sebenarnya kalau pengen ngikuti lagu dan segmen orang rampung mas telung dino telung wengi ra rampung mas betul iya molor setengah jam iya molor itu jadi gitu teman-teman lain nah ayo rasa pakai yang sama sih kurang lebih kan dari kalau dari komandonya kan kayak gitu ya yang ditakutkan dari maksudnya yang dari daerah nih ada nggak sih yang mungkin kekhawatiran ataupun nanti takutnya sih kalau saya membaca ya saya itu sangat takut kalau nanti pada jenuh maksudnya kan udah nggak ada konser kan kalau yang dinanti-nanti kan pasti konser kapan nih ke Malang kapan nih ke ini gitu kira-kira ada nggak sih rasa takut kayak gitu mungkin yang menjadi ya jadinya nanti apa langkah ke depan kan gitu kalau dari Jakarta nih yang kota besar Alhamdulillah sih nggak ada takut mas nggak ada takut tetap ya walaupun meninggal. Ada nggak ada tetap support mungkin ini apa yang Yo, sebentar menambah sedikit karena juga untungnya Pak Didi ini sudah menggendong Arda makanya yang saya pun ini membantu juga Arda betul sih jadi ada kayak semacam bukan penerus yang tongkat estafet karena dari lama dari masih sugeng sampai nggak ada seperti itu pun ada terus yang di ini maksudnya di situ digandeng emang di situ juga saya pernah ngobrol sama Anda juga ya dia juga senang gimana gitu makanya kita kalau saya pribadi sih ini ngewangi Arda gitu